Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan saya dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS masih bersama dengan Bapak Wajiana. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menghadirkan KD tentang manusia, tempat dan lingkungannya. Sub KD pengertian ruang dan interaksi antar. Setelah mempelajari bab ini, anak-anak akan diharapkan dapat untuk satu, menjelaskan pengertian ruang. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi ruang. Nah, untuk apa ruang itu? Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan karakteristik antar ruang. Lalu yang keempat adalah menyebutkan jenis-jenis kondisi saling ketergantungan antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang menjadi tempat hidup manusia dan untuk melakukan aktivitas kehidupannya, mencari makan, misalnya berkembang biak. Nah, tidak hanya terbatas di atas permukaan tanah saja, tetapi ruang juga sampai atmosfer di atasnya yang menjadi tempat hidup binatang, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Nah, apakah yang dimaksud dengan karakteristik antar ruang? Itu baca di atas itu. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh gambar tentang ruang di permukaan bumi. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan tempat apa itu? Iya, dataran tinggi. Nah, di daerah dataran tinggi yang berudara sejuk atau dingin itu, biasanya tanaman yang cocok adalah sayuran, misalnya kentang. Ini adalah wortel. Nah, wortel sangat bagus yang tanahnya di lereng pegunungan, sejuk, subur. Ada juga tanaman buah-buahan. Misalnya ini stroberi. Ya, mungkin anak-anak sudah ada yang pernah makan buah stroberi. Itu dihasilkan di daerah dataran tinggi. Kemudian juga ada sayuran sejenis kubis. Nah, ini contohnya adalah tanaman kubis atau hasil pertanian sayuran kubis. Kemudian ada juga sawi. Nah, ini adalah hasil tanaman sawi. Selain itu ada buah-buahan yang lain, sayur-sayuran yang lain, teh, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak, ayo ada yang bisa nebak enggak ini tanaman apa ini? Ini adalah jenis tanaman yang sering ditanam di daerah dataran rendah. Iya, tepat sekali, ini adalah tanaman padi. Tanaman padi banyak dibudidayakan di tanah dataran rendah, persawahan yang airnya cukup. Tetapi di dataran rendah juga bisa ditanam tanaman jagung, tebu, ketela. Nah, yang cukup udara panas dan juga cukup air. Ini adalah karakteristik tanaman di daerah dataran rendah. Nah, anak-anak, untuk yang satu ini, adakah anak-anak yang sudah kenal daerah mana ini? Atau tempat apa ini? Oke, pantai. Nah, di daerah pantai biasanya aktivitas penduduknya berkaitan dengan kegiatan nelayan, yaitu mencari ikan atau bertani rumput laut. Ini disebabkan karena daerah pantai itu tidak cocok untuk pertanian karena tanahnya berpasir atau mungkin berkarang. Nah, ini adalah mereka melaut untuk mencari ikan. Ini adalah karakteristik kehidupan orang-orang di daerah pantai. Nah, sekarang, jadi apakah yang dimaksud dengan karakteristik antar ruang itu dan apa pula akibatnya dengan adanya karakteristik antar ruang? Nah, karakteristik antar ruang adalah perbedaan antara satu tempat atau satu ruang dengan tempat lainnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Nah, apakah akibatnya jika terjadi perbedaan-perbedaan antar ruang? Akan terjadi yang disebut dengan interaksi antar ruang. Nah, kondisi ketergantungan saling melengkapi atau komplementarite atau regional komplementarite adalah kondisi di mana dua daerah yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi. Sebagai contoh, dari gambar di atas misalnya daerah A seperti Wonosobo kelebihan sayuran mengirimkan hasil sayurannya ke daerah Bantul yang kelebihan ikan dari hasil ikan laut misalnya. Sedangkan yang kedua adalah kesempatan antara. Apabila ada dua daerah yang sama-sama menghasilkan suatu barang misalnya ikan, tetapi misalnya wilayah B dan C seperti gambar di atas, wilayah C lebih dekat, maka dari wilayah A memilih alternatif ke wilayah C untuk mendapatkan ikan dan sayuran misalnya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan transferability. Transferability adalah kemudahan transfer, di mana di situ diperhitungkan adalah agar biaya transfer keuntungan tidak lebih kecil dari biaya transfer atau sarana prasarana yang memadai.